Silakan, Nin. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang dalam acara webinar Semarak Sekansa Siabu tahun 2026 sebagai wujud kegiatan berbagi praktik baik dari SMK Negeri 1 Siabu. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap Eskom. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, Semarak Sekansa Siabu merupakan kegiatan berbagi praktik baik, ditujukan untuk membentuk saling sharing dan diskusi antar guru, siswa, pemerhati pendidikan agar pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan kita menjadi lebih baik. Dan pada kesempatan ini, Sabtu 20 Mei 2026, kita berada di room Zoom webinar bersama peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, dan masyarakat dalam rangka webinar Semarak Sekansa Siabu. Tema, Sekolah sebagai Pusat Pengembangan Kompetensi dan Masa Depan. Para hadirin yang berbahagia, untuk menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, maka marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, serta mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan tata tertib kita pada hari ini. 1. Peserta wajib mengaktifkan video dan mematikan audio selama kegiatan berlangsung, kecuali diizinkan oleh moderator. 2. Saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, peserta duduk bersiap dan mendengarkan dan menyanyikan dalam hati. 3. Pertanyaan seputar materi narasumber melalui fitur chat pada saat sesi tanya jawab. Jika waktu mencukupi, bisa secara langsung yang akan diatur oleh moderator dengan raise hand terlebih dahulu. 4. Peserta wajib menjaga ketertiban dan hikmat selama kegiatan berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio, berteriak atau menyahut bertanya. 5. Menghadiri kegiatan webinar secara utuh dan diharapkan tidak meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan duduk dengan rapi dan tegak.
Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar kita oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Saleh Harahap Eskom. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para peserta dan narasumber, serta moderator yang sudah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Em, Masih dalam rangkaian Semarak Sekansa Siabu untuk seri pertama tahun ajaran 2026, 2027, 2025, 2026. Nah, kemungkinan saya nggak tahu nih apa ini seri terakhir atau masih ada seri berikutnya ini satu atau dua lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, hari ini kembali kita eh, berwebinar kali ini dengan tema sekolah sebagai pusat pengembangan potensi dan masa depan. Bapak Ibu sekalian, sekolah tempat untuk kita mengasah mengasah pengetahuan, mengasah kompetensi, nggak berhenti, tidak berhenti kita melakukannya. Walaupun kita sudah apa namanya sudah tahu, tapi kalau dipelajari dalam konteks ilmu pengetahuan itu semakin dipelajari, semakin kita sadar bahwa banyak yang kita ternyata belum tahu, banyak ternyata yang kita belum paham, belum mengerti. Nah, oleh sebab itu tidak ada cerita untuk tidak eh, mengasah kemampuan, menambah pengetahuan karena prinsipnya tidak akan pernah eh, cukup, tidak akan pernah habis kalau pengetahuan itu mau diasah. Nah, sekolah sebagai memang salah satu tempat yang memang fokus atau fungsinya untuk itu. Maka jangan sampai kita yang di sekolah tidak melakukan itu. Kita merasa berpuas diri dengan apa yang kita sudah ada. Sama dengan pertanyaan kemarin, apa namanya? Apakah semua pengetahuan itu harus diukur dengan materi? Tidak. Nah, secara agama mengajar itu, memberikan pengetahuan itu sudah diganjarkan oleh sesuatu hal yang luar biasa, yaitu amal jariah yang tidak putus, tidak pernah putus sampai kapanpun selama ilmu itu masih digunakan dan yang paling penting selama kita memang ikhlas mengajarinya. Karena bukan sekedar memberikan ilmu saja, tapi kita harus ikhlas untuk apa? Untuk memang ilmu pengetahuan itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang yang eh, diberikan atau orang yang menerima. Nah, hari ini nanti akan eh, para narasumber bahas, nah seperti eh, apa namanya pengembangan kompetensi di masa depan di sekolah sebagai pusat pelaksanaannya. Nah, dengan tidak berlama-lama lagi dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026 dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya menyapa para narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Narasumber pertama, Ibu Rindu Samarenta SPD, dengan subtema keterampilan abad 21 yang wajib dimiliki siswa. Bagaimana kabarnya Ibu Rindu? Baik, Ibu. Terima kasih Ibu. Narasumber kedua kita, Bapak Sahrizal Anwar SPD, dengan subtema pengenalan dunia kerja dan perencanaan karir sejak dini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik.
Terima kasih, Pak. Dan narasumber ketiga kita adalah Ibu Apra Hayati, SPD, dengan subtema pentingnya kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Ibu. Nah, hadirin sekalian, kita nggak sabaran nih untuk menyimak pemaparan materi dari para narasumber-narasumber hebat kita hari ini. Mari kita masuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber pertama kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rindu Samarenta, SPD. Kepada Ibu, kami persilahkan. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Yeni selaku moderator. Terima kasih Ibu Yeni sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan materi pada hari ini. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di webinar Sekolah sebagai Pusat Pengembangan Kompetensi dan Masa Depan. Pada hari ini, mari kita awali pertemuan ini dengan menyadari kehadiran Tuhan yang memberikan langkah kita sehingga pada yang akan kita sampaikan pada materi ini dalam berdiskusi hari ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memperluas relasi profesional. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku penyelenggara webinar dan peserta webinar teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema keterampilan abad ke-21 yang wajib dimiliki siswa. Nah, sekarang saya akan membuka materi saya ya, Bu.
Gimana Ibu Rindu? Entah kenapa ini, Bu. Tadi Tapi udah Ibu buka yang nampak ya, PowerPoint-nya. bisa Ibu Yeni dulu men-share materi yang saya kirimkan. Aku Tapi pakai saya tidak handphone, Bu. dapat ini, Nggak Mama. pakai laptop, jadi nggak bisa. Nggak di situ, Ibu Afra. Nggak pandai dia itu, Bu. Cari dulu. Minta tolong. Nggak bisa, Ibu, nih. Laptop pun udah baru di servis, Debe. Tadi udah Ibu bukanya PowerPoint-nya. Udah, itu aja. Bukan yang itu, Bu. Ada apa dia? Ini aja keluar dia. Jadi apa dia? Inilah itu, Bu. Kan itu, Bu. Kalau itu kan bentuknya nggak seperti itu. Klik kanan, klik kanan, Ah, klik kanan, kanan. klik kanan. Nah, dia tidak seperti apa, Nah, Bu? turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah, Bu Rindu. Turunkan ini. Next time itu kan ada garis ke kanan ke kiri. Yang di bawah loh, menunya yang di bawah. Ah, itulah, Bu. Nah, itu langsung terakhir, Ibu satu-satu lah. Bukan. Nah, Terus, ah, itulah dia itu, Bu. Jangan ribut kalian, Mama ini. Terus, Bu. ke kiri, ke kiri, ke. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah, Nah, udah aman. Jangan dari sini kalian, sana kalian ribut nanti. Kedengaran suara Mama. Sana sayang. ya dilanjutkan. Ya, terima kasih. Adapun materi saya pada hari ini yaitu keterampilan abad ke-21 yang wajib dimiliki siswa. Pada era digital saat ini, siswa tidak hanya membutuhkan pengetahuan akademik, tapi juga berbagi keterampilan yang dapat membantu mereka menghadapi tantangan masa depan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas keterampilan penting yang harus dimiliki siswa abad 21. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi terjadi sangat cepat. Oleh karena itu, siswa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan pemanfaatan teknologi dengan baik agar siap menghadapi perubahan. Berikut beberapa keterampilan abad ke-21 yang wajib dimiliki siswa. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa perlu mampu menganalisis informasi, membedakan fakta dan opini, menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan maupun pembelajaran. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik membantu siswa menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan jelas. Kemampuan ini penting bagi dalam berbicara, menulis, maupun menggunakan media digital. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi.
Kreativitas memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide baru, sedangkan inovasi membantu mengubah ide tersebut menjadi suatu yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kolaborasi dan kerjasama tim. Dalam dunia modern, banyak pekerjaan dilakukan secara tim. Karena itu, siswa perlu belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain dengan mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kepemimpinan tidak selalu berarti memimpin orang lain. Siswa juga harus mampu memimpin diri sendiri, mengatur waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang keenam, literasi digital dan AI. Teknologi digunakan dan kecerdasan buatan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siswa perlu memahami secara menggunakan teknologi tersebut secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis proyek. Melalui proyek, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan dalam proyek nyata. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik. Yang kedelapan, kecerdasan emosional dan empatik. Kecerdasan emosional membantu siswa memahami dan mengelola emosinya sendiri. Empatik membantu mereka memahami perasaan orang lain sehingga hubungan sosial menjadi lebih baik. 9. Karakter dan etika digital. Penggunaan teknologi harus disertai dengan karakter yang baik, seperti kejujuran, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Kemudian, keterampilan abad ke-21 yang wajib dimiliki oleh siswa ke-10, belajar sepanjang hayat. Belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah. Siswa perlu memiliki semangat mengembangkan diri agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ke-11 yaitu peran guru. Peran guru yaitu guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing yang membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 melalui berbagai metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Maksudnya di situ ya Bapak Ibu, kita guru ini bagi siswa sebagai fasilitator, yaitu mendukung
keterampilan siswa. Kita hanya memberikan tema saja. Baratnya kalau saya ya sebagai guru bahasa Indonesia, saya istilahnya materi saya drama. Bolehlah kita memfasilitator siswa itu dengan bisa memberikan video ataupun kanva. Contoh materi saya, contohnya drama, saya buatkanlah video seperti boleh sampuraga. Nah, itulah ibaratnya tugas kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Kemudian yang ke-12 adalah kesimpulan. Keterampilan abad 21 sangat penting untuk membantu siswa sukses dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan dunia kerja. Oleh karena itu, keterampilan ini perlu terus kita kembangkan sejak dini. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Ibu. Kembali ke moderator. Ya, itulah tadi materi pertama kita. Nah, yang mau bertanya ditahan dulu ya, pertanyaannya disimpan, nanti di akhir kita lakukan sesi tanya jawab. Mari kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Sahrizal Anwar Pulungan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Makasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan materi pada narasumber kedua, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Harahap Eskom, dan para hadirin yang saya banggakan. Nah, untuk materi kedua ini tentang anak. Udah. Serius? Tentang membangun masa depan, pengenalan dunia kerja, dan perencanaan karir. Pengertian dunia kerja. Dunia kerja adalah lingkungan tempat seseorang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa, serta memperoleh penghasilan. Dunia kerja terus berkembang karena kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Mengapa harus memulai sejak dini? Memulai perencanaan karir sejak dini sangat penting karena membantu pelajar memahami tujuan pendidikan dan pekerjaan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan memiliki gambaran karir yang lebih awal, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai pilihan jurusan, kegiatan pengembangan diri, serta keterampilan yang perlu dipelajari. Manfaatnya memulai sejak dini. Yang pertama, memilih jurusan yang sesuai. Yang kedua, mengembangkan keterampilan lebih awal.
Yang ketiga, mengurangi keputusan terburu-buru setelah lulus. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja. Seterusnya, mengapa harus apa itu dunia kerja? Dunia kerja adalah lingkungan tempat seseorang melakukan aktivitas profesional untuk menghasilkan barang atau jasa, memperoleh penghasilan, serta mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dunia kerja mencakup berbagai bidang pekerjaan, organisasi, perusahaan, instansi pemerintahan, maupun usaha mandiri yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berkarya dan berkontribusi kepada masyarakat. Hmm. Tiga tahapan karir manusia. Opat. Ambil tindakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang baik harus disertai tindakan yang nyata. Kesuksesan tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, tetapi melalui usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Sikap yang perlu dimiliki, yang pertama itu sikap disiplin dalam belajar dan bekerja. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Yang ketiga, tidak mudah menyerah untuk menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, terus memperbaiki diri dan belajar hal-hal baru. Wah. Bacanya. Impian tanpa rencana tetap segan memulai hari ini. Kenali dirimu, buat peta karir, dan ambil tindakan bertanggung jawab secara konsisten. Kalimat tersebut mengandung pesan bahwa keberhasilan tidak cukup hanya dengan memiliki cita-cita atau impian. Seseorang perlu menyusun rencana yang jelas dan melakukan tindakan nyata agar impian tersebut dapat terwujud. Impian tanpa rencana tetap angan. Setiap orang memiliki impian seperti menjadi dokter, guru, pengusaha, atau programmer. Namun impian tidak akan tercapai jika hanya dipikirkan tanpa usaha dan perencanaan. Contoh, seorang siswa bercita-cita menjadi dokter. Jika ia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mencari informasi tentang pendidikan kedokteran, dan tidak mempersiapkan diri sejak dini, maka cita-cita tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu, impian harus diikuti dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Seterusnya, jadi sudah sana. Mungkin merangkul. Mungkin
Eh, Nilai hidup yaitu prinsip yang dianggap penting. Dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat memilih bidang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai sehingga lebih mudah bekerja, berkembang, dan mencapai kesuksesan. Contohnya, seseorang yang senang menggambar dan memiliki kreativitas tinggi mungkin cocok berkarir di bidang desain, grafis, atau animasi. Ini baru. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih dan saya memohon maaf kepada para peserta dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada hari ini dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memasuki acara selanjutnya dengan pemaparan materi dari narasumber ketiga kita, yaitu Ibu Apra Hayati, SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Siabu, Bapak Sulaiman Soleh Harahap, Eskom, dan saya hormati teman-teman dan Bapak sekali, Bapak Ibu yang ada di webinar pada pagi hari ini. Adapun tema pada pagi hari ini adalah pentingnya kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Menavigasi masa depan kegiatan 4C di era industri 4.0. Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, internet of things, big data, robotika, dan otomatisasi. Perubahan ini mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi banyak. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini dapat dilakukan oleh mesin atau sistem otomatis. Dalam situasi ini, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh penguasa teknologi, tetapi juga kemampuan, yaitu sulit digantikan oleh mesin. Salah satunya kompetensi yang paling penting adalah berpikir kritis, kreativitas, komunitas, kolaborasi. Keempat kemampuan ini menjadi bekal utama untuk bertahan, beradaptasi, dan keunggulan di tengah perubahan yang cepat. Di era industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia kerja melalui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, robotik, dan digitalisasi ini menciptakan peluang baru, tetapi juga menuntut setiap individu untuk terus berjalan dan beradaptasi.
Oleh karena itu, kemampuan teknis saja tidak lagi cukup, dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, berkreasi, dan memahami secara manusia agar tetap relevan di masa depan. Yang pertama, inovasi yang terus-menerus membuat keterampilan teknis cepat usang. Di sini Bapak Ibu, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Keterampilan saat ini dibutuhkan bisa saja beberapa tahun kemudian tidak lagi relevan karena telah digantikan oleh teknologi lebih baru. Dahulu, seseorang cukup menguasai satu keterampilan untuk bekerja selama bertahun-tahun. Saat ini, perubahan teknologi menuntut pekerjaan untuk terus mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan mereka. Contohnya, perangkat lunak yang digunakan saat ini dapat diperbaharui atau digantikan oleh teknologi baru. Yang kedua, contohnya proses kerja manual banyak yang diganti oleh sistem otomatis. Yang ketiga, munculnya kecerdasan buatan mengubah cara berbagai profesi bekerja. Karena itu, kemampuan belajar sepanjang hayat menjadi sangat penting. Maka, adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan bekerja. Orang yang mampu beradaptasi akan lebih mudah mempelajari hal baru, tidak takut menghadapi perubahan, mampu melihat peluang di tengah perkembangan teknologi. 2. Persaingan lintas menuntut standar kompetensi yang lebih tinggi dan fleksibel budaya. Globalisasi membuat batas antar negara semakin terbuka. Saat ini, seseorang tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dari daerah atau negara sendiri, tetapi juga dengan tenaga kerja dari berbagai negara. Perusahaan dapat merekrut karyawan dari berbagai negara dan bekerja secara daring tanpa batas geografis. Oleh karena itu, tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang mampu bersaing di tingkat global. Kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi profesional, yaitu pengusaha bidang pekerjaan, literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi. Kemampuan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris, menjadi alat komunikasi penting dalam dunia kerja global. Fleksibilitas budaya. Fleksibilitas budaya adalah kemampuan memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan orang memiliki latar belakang budaya berbeda. Contohnya, seseorang desainer grafik di Indonesia dapat bekerja sama dengan klien dari Jepang, Amerika Serikat, atau negara lain untuk berhasil. Ia perlu memahami perbedaan budaya, gaya komunikasi, dan cara bekerja masing-masing. Ketiga, kreativitas dan pemikiran kritis tetapi menjadi keunggulan manusia dibandingkan mesin. Meskipun teknologi semakin canggih, ada kemampuan manusia yang saling diganti oleh mesin atau kecerdasan buatan. Yang pertama, empati. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Kemampuan ini penting melayangkan pelanggan, pendidikan, kesehatan, kepentingan kerja tim. Contohnya, seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memahami kondisi dan kebutuhan siswanya. B. Kreativitas. Kreativitas adalah menghasilkan ide, solusi, atau inovasi baru. Mesin dapat menjalankan perintah berdasarkan data yang tersedia, tetapi manusia mampu menciptakan gagasan baru yang unik atau orisinal. Contohnya,
menciptakan produksi baru, membuat strategi pemasaran yang menarik atau menemukan cara inovasi untuk menyelesaikan masalah. C. Pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara logis dan objektif untuk kemampuan keputusan yang tepat. Contohnya, seseorang manajer harus berkepentingan berbagai data dan resiko sebelum menentukan strategi perusahaannya. Berpikir kritis kuncinya pengambilan keputusan yang berkualitas. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara logis, objektif sebelum mengambil keputusan atau keputusan. Berpikir kritis tidak hanya berarti mengingat atau menghafal informasi, tetapi juga memahami, mempertanyakan, dan nilai kebenaran informasi tersebut. Dengan kata lain, berpikir kritis membantu seseorang untuk tidak menerima informasi begitu saja, melainkan pengkajian secara mendalam berdasarkan fakta bukti yang ada. Berpikir kritis melampaui hafalan. Hafalan hanya berfokus pada kemampuan mengingat informasi, sementara itu berpikir kritis menuntut seseorang untuk menggunakan informasi tersebut dalam memahami masalah dan mencari solusi. Contohnya, hafalan. Seorang siswa mengetahui rumus matematika karena menghafalnya. Berpikir kritis. Contohnya, seseorang siswa mampu memahami kapan dan bagaimana rumus tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Hal ini mewujudkan bahwa berpikir kritis tidak hanya menanyakan apa jawabannya, tetapi juga mengapa jawabannya demikian dan apakah ada cara lain yang lebih baik. Unsur-unsur berpikir kritis. Yang pertama, merumuskan pertanyaan yang tepat. Orang yang berpikir kritis selalu berusaha memahami suatu masalah dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Contohnya, apa penyebab masalah itu? Yang kedua, apa informasi ini dapat dipercaya? Yang ketiga, siapa sumber informasinya? Yang keempat, apa dampak dari keputusan yang akan diambil? Pertanyaan yang tepat membantu menemukan informasi yang lebih akurat dan mendalam. 2. Menguji asumsi. Asumsi adalah anggapan yang dianggap benar tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Berpikir kritis mengajarkan seseorang untuk tidak langsung menerima asumsi, melainkan memeriksanya terlebih dahulu. Contohnya, ada anggapan bahwa semua pekerjaan di masa depan akan digantikan oleh teknologi. Dengan berpikir kritis, seseorang akan mencari data dan fakta sebelum menyimpulkan apakah anggapan tersebut benar. Menilai bukti informasi. Di era digital, informasi sangat mudah diperoleh, tetapi tidak semua akurat. Orang yang berpikir kritis adalah yang pertama, memeriksa sumber informasi. Yang kedua, membandingkan berbagai sumber. Yang ketiga, mencari bukti yang mendukung suatu pertanyaan. Yang keempat, membedakan fakta dan opini. Contohnya, sebelum mempercayai berita di media sosial, seseorang memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi yang dipercaya. 4. Memilih solusi yang paling rasional. Berpikir kritis membantu seseorang pertimbangan berbagai pilihan sebelum menentukan tindakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: yang pertama, mengidentifikasi berbagai alternatif sosial.
Yang kedua, menimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Yang ketiga, memilih solusi yang paling logis dan efektif berdasarkan fakta. Contohnya, dalam sebuah proyek kelompok, anggota tim mempertimbangkan beberapa strategi bekerja sebelum memilih cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Pentingnya berpikir kritis di lingkungan kompleks. Saat ini, dunia dipenuhi oleh perubahan cepat, informasi yang meliputi bagian sebagai tantangan yang kompleks. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Manfaat berpikir kritis mengurangi bias. Bias adalah kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan perasaan, kebiasaan atau prasangka tanpa pertimbangan fakta dan objektif. Berpikir kritis membantu seseorang yang pertama lebih objektif dalam menilai situasi. Yang kedua, menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Yang ketiga, mengurangi pengaruh emosi dalam mengambil keputusan. Meningkatkan kualitas keputusan yang diambil berdasarkan analisis dan bukti biasanya lebih cepat dibandingkan keputusan yang hanya berdasarkan dugaan atau asumsi. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi resiko. Yang ketiga, menentukan tindakan yang paling efektif. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang pertama, menganalisis informasi dari berbagai sumber atau berbagai tugas. Yang kedua, mengemukakan pendapat didukung fakta. Contoh di dunia kerja, yang pertama, menyelesaikan masalah secara sistem. Yang kedua, menyampaikan keputusan berdasarkan data analisis. Dalam kehidupan sosial, contohnya yang pertama, tidak mudah percaya pada berita palsu atau hoak. Yang kedua, mampu memahami berbagai sumber pandangan sebelum menilai sesuatu masalah. Kesimpulan di era modern, belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah atau kuliah. Seseorang harus terus mengembangkan diri agar tetap kompetitif dan relevan. Demikian tema saya pada hari ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu. Itulah tadi materi dari narasumber pertama, kedua, dan ketiga kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi di dalam kolom chat sudah ada pertanyaan untuk narasumber pertama dari Ibu Erli Nursanti Lubis. Pertanyaannya, mengapa kolaborasi dan komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek kompleks di abad 21? Jadi, pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Rindu. Izin Ibu, minta tolong speaker harus dipencet dia, hilang-hilang. Apa tadi? Pertanyaan yang Pertanyaannya, Bu. mana? Karena dari
Pertanyaannya, mengapa kolaborasi dan komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek kompleks di abad 21? Sudah rabi suara nih. Sudah, Ibu. Ya, silakan Ibu untuk dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa tadi pertanyaan kita? Mengapa penting berkomunikasi dan kolaborasi ya, Bu? Nah, kalau menurut saya ya, itu sangat penting karena siswa harus mampu menjelaskan bahwa masalah di abad 21 terlalu kompleks untuk menyelesaikan sendiri. Kolaborasi memungkinkan pergabungan berbagai keahlian dan proyektif berbeda. Komunikasi yang efektif memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama, mengurangi kesalahpahaman, dan mempercepat pencapaian tujuan. Ibaratnya ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru boleh membuat tugas siswa berkolaborasi seperti contohnya P5 ya. Istilahnya anggota itu harus saling mendukung. Pendapat dari anggota didukung oleh ketua tim, pendapat ketua tim diterima oleh anggota. Sehingga proyek P5-nya itu berjalan dengan lancar apabila komunikasi dan komunikasinya itu dengan baik. Begitu, Ibu moderator. Kembali ke moderator. Iya, bagaimana Ibu Santi? Baik dengan jawaban daripada Ibu Rindu. Ya, sudah bisa saya terima, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Rindu. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi. Jadi ada lagi sini pertanyaan untuk narasumber pertama dari Ibu Emma Aripa. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi paling penting bagi siswa abad 21. Silakan Ibu Rindu. Ya, terima kasih Ibu Emma pertanyaannya. Akan saya jawab. Menurut saya itu siswa harus mampu menjelaskan bahwa abad 21 tantangan terbesar bukan lagi mendapatkan informasi, melainkan menyaring informasi. Ya, berpikir kritis diperlukan untuk membedakan fakta dan opini, menghindari hoax ataupun berita palsu, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid, bukan emosi. Jadi intinya di sini siswa zaman sekarang atau siswa Gen Z itu harus kritis apabila mendapatkan informasi, harus dengan penelitian ataupun mengecek sumber informasinya itu, apakah sumbernya benar-benar terjadi. Tidak mudah untuk mempercayainya ataupun memviralkannya. Begitu ya Ibu Emma. Kembali ke moderator. Bagaimana Ibu Emma dengan jawaban dari Ibu Rindu? Halo Ibu Emma, masih di ruang Zoom? Oh ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad Irwandi yang ditujukan kepada Ibu Rindu. Ini agak pemaparannya ya, saya bacakan dulu. Pertanyaan tujuan dari seminar kita adalah agar semua murid mampu hidup dengan baik di masa depan. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwasanya suatu bangunan itu akan kokoh jika pondasinya kuat.
Begitu juga dengan pendidikan. Kita saat ini bagaimana kita mampu hidup di masa depan dengan baik sementara akar atau dasar saja tidak terpenuhi, yang mana pengetahuan dasar ini adalah batu loncatan bagi murid untuk mengembangkan potensinya, sehingga mampu bersaing dengan berkembangnya teknologi. Jadi pertanyaan dari Bapak Ahmadi, apa solusi yang seharusnya kita tawarkan untuk memenuhi pengetahuan awal dengan minimnya sarana prasarana di suatu instansi tersebut? Karena seperti yang dikatakan Ibu narasumber pertama tadi, salah satu untuk mencapai kehidupan yang baik di masa depan adalah salah satunya melalui pembelajaran berbasis problem based learning atau PBL. Bagaimana Ibu Rindu? Kalau menurut saya ya Ibu, pondasi kita dalam mengembangkan pendidikan itu menurut saya kita belajar sesuai dengan apa fasilitas yang ada di sekolah itulah dulu. Apabila fasilitas di sekolah itu belum memenuhi. Jadi kalau menurut saya kita terus belajar, jangan gagap geblek iptek, itulah Ibu menurut saya. Sekian, terima kasih Bu. Baik, bagaimana Pak Ahmadi? Jawaban dari Bu Rindu? Mohon maaf Bu, Ya Pak. perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Ruandi dari mahasiswa STAN Mandailing Natal. Terus menurut saya kan begini Bu, peserta didik itu, instansi itu sebenarnya kan diperuntukkan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, yang mana kalau misalnya dalam instansi itu sarana prasarananya tidak memenuhi, ataupun bagaimana kita mau menjalankan pembelajaran berbasis learning itu sementara alat atau media yang kita butuhkan tidak ada dalam instansi tersebut. Kita sebagai guru itu, bagaimana kita mau menjalankan pembelajaran itu secara berbasis problem basic learning tersebut, sementara media yang kita butuhkan untuk menyampaikan atau untuk mentransfer pengetahuan tersebut tidak ada dalam instansi tersebut. Nah, yang saya tanyakan tadi kan apa solusi tersendiri dari kita misalnya, atau inovasi tersendiri dari kepala sekolah atau dari diri kita sebagai guru untuk menyeimbangkan pembelajaran itu dengan yang ada di sana yang memenuhi sarana prasarananya. Itu maksud saya Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, makasih Pak Ahmad Irwandi. Tadi kan pertanyaannya di sini agak beda Pak dari yang Bapak bilang. Jadi untuk apanya kami apakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menambahinya. Pada Bapak, persilahkan. Baik, pertanyaannya minim. Saya sering bilang masalah itu muncul karena tidak ideal. Kalaulah yang tadi disampaikan oleh Ahmad Irwan diharap ini, kalaulah semua ideal, kita nggak bahas. Kenapa? Ya orang semuanya udah ideal. Persoalannya, kenyataannya di lapangan tidak ideal. Jadi kalau pertanyaannya, apa yang solusi yang seharusnya kita tawarkan untuk memenuhi pengetahuan awal dengan minimnya sarana prasarana di suatu instansi. Yang mau ditawarkan pertama adalah mindset, cara berpikir. Adapun perangkatnya, kalau cara berpikirnya nggak nyambung ya sama aja. Sama dengan kondisi saat ini. Kita minim peralatan, maka kita berbuat atau tidak. Kita tetap harus berbuat sesuai dengan apa yang ada, berbuat dengan sarana prasarana yang ada, sekalipun sarana prasarana itu jauh dari kata ideal. Di sekolah itu materinya. Itu ininya.
Kalau kalau apa namanya? Kalau apa yang mau ditawari, kita harus berbuat gitu loh. Apa yang ada? Nggak mungkin tidak ada total, tidak ada listrik, tidak ada perangkat. Nah, nggak mungkin dia total. Pasti ada yang dia punya. Maka gunakan itu. Saya kasih contoh aja. Idealnya kalau mau praktek komputer, maka komputer itu jumlahnya sama dengan jumlah anak. Saya pernah mengajar praktek komputernya 4, anaknya 36. Tetap bisa praktek, bisa. Tapi jangan bahas waktunya. Jangan bahas fokusnya. Jangan bahas dedikasinya. Pasti lebih. 36 bagi 4. Nah, itulah giliran yang akan dipacu. Nah, persoalannya gurunya mau apa enggak? Gitu loh. Jadi kalau sekalipun minim, jadi tetap harus ada. Minimal apa? Mindset. Minimal pola pikir. Bahwa dengan ketidakpunyaan mereka bukan berarti mereka tidak lebih baik daripada yang lain. Nah, kalau idealnya pas yang disebut tadi, gitu loh. Bangunan pokok jika pondasinya kuat. Iya, sama dengan anak. Anak masuk ke sekolah, apakah semua anak yang masuk ke sekolah itu sudah paham, sudah bisa, sudah tahu, sudah mengerti? Kan belum tentu. Nah, apa anak yang masuk ke sekolah itu memang punya niat belajar? Belum tentu, gitu loh. Tapi itulah yang harus diarahkan, itulah harus diolah. Yang memang sudah tahu dia passionnya apa, tahu tujuannya apa, maka arahkanlah dia. Yang belum, maka ajari dia, gitu loh. Jadi gitu, Ahmad Irwandi. Jadi jangan, intinya tetap harus dibuat, gitu. Karena sejatinya pendidikan itu tadi udah dibilang project based learning kan. Nah, kalau project based berarti ya udah apa yang ada, apa yang bisa kita lakukan saat itu, gitu loh. Ya, pelan-pelan, idealnya pelan-pelan pemangku kebijakannya mulai melengkapi atau mengadakan kebutuhan sarana prasarananya. Itu idealnya. Tapi nggak terjadi, Pak. Ya berarti kondisinya tidak ideal, gitu loh. Nah, karena saya bilang tadi, kalau semua kondisi ideal, nggak ada masalah. Masalah itu muncul kan karena situasi dan kondisi yang tidak ideal. Demikian. Baik, Pak Ahmad Irwandi, bagaimana dengan jawaban dari Bapak Kepala Sekolah kami? Baik, terima kasih. Jawabannya mengena. Berarti yang saya dapat simpulkan dari pernyataan Bapak tersebut berarti menggunakan fasilitas seadanya yang ada dalam instansi tersebut. Kemudian jangan kita jadikan bahwasanya keminiman dari sarana prasarana itu jadi penghambat kita untuk mencapai tujuan yang ada, tujuan yang ingin kita capai untuk hidup yang baik di masa depan. Kemudian menyiapkan guru yang profesional, yang ahli dalam bidang tersebut. Itu yang dapat saya ambil. Terima kasih kepada Bapak tersebut. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Benar. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwandi. Jadi pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kedua dari Ibu Nur Saidah. Mengapa penting bagi pelajar untuk mengenal dunia kerja sejak dini? Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Saidah atas pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa penting bagi pelajar untuk mengenai dunia kerja sejak dini? Mengenal dunia kerja sejak dini membantu pelajar memahami berbagai pilihan profesi, mengetahui keterampilan yang dibutuhkan, serta mempersiapkan agar lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Cuma itu jawabannya saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Ibu Nur Saidah atas jawaban dari Bapak tersebut? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya kepada narasumber ketiga dari Ibu Elida Hepni. Bagaimana kreativitas dapat mendukung kesuksesan di dunia kerja? Kepada Ibu, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Elida. Bagaimana kreativitas dapat mendukung suksesnya di dunia kerja? Jawabannya, kreativitas membantu menghasilkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menemukan solusi yang efektif terhadap berbagai tantangan pekerjaan. Bagaimana Ibu Elida? Oke. Baik, Baik. mudah-mudahan semua Mudah-mudahan pertanyaan sudah terjawab. Karena Karena waktu yang membatasi, maka kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu closing statement dari para narasumber. Jadi kepada narasumber pertama untuk memberikan statement closingnya. Kepada Ibu Rindu, kami persilakan. Ibu Rindu, pokoknya dihidupkan. Ibu Rindu, Mic-nya dihidupkan dulu, Bu. Bu Rindu. Mikrofonnya Bu dihidupkan. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya Bu. Saya adalah anak-anak yang kita didik hari ini akan menghadapi dunia yang berbeda di masa depan. Oleh karena itu, tugas kita bukan hanya mengajar apa yang harus kita ajari, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkarya. Mari menjadi guru yang menginspirasi lahirnya generasi pembelajaran sepanjang hayat. Itu Bu, statement saya. Terima kasih. Kembali Ya, kepada terima kasih kepada Ibu Rindu. Selanjutnya closing statement dari narasumber kedua kita Bapak Sahrizal Anwar Bulungan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya, pesan utama dari materi ini adalah bahwa impian akan menjadi kenyataan jika disertai perencanaan dan tindakan nyata. Untuk mencapai tujuan karir, seseorang perlu mengenali potensi dirinya, menemukan karir yang jelas, serta menjalankan setiap langkah disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya closing statement dari narasumber ketiga kita, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan materi saya, materi kesimpulan pada hari ini adalah di era modern, belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah atau kuliah. Seseorang harus mengembangkan diri agar tetap kompetitif dan relevan. Persaingan global menuntut individu untuk memiliki kompetensi tinggi, wawasan luas, dan kemampuan berinteraksi dengan berbagai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sesuai dengan webinar kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa melalui webinar ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan semakin memahami pentingnya menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan kompetensi yang berorientasi pada kebutuhan masa depan, sehingga mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Moderat dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, webinar hari ini kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mengadakan sesi foto bersama.
diharapkan agar meng-on-kan kameranya dan berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link absensi di kolom chat. Klik senda absensi. Ibu metok puli minum nanti turun. Tangan me, Pak. Nah, volume na yun